Salah di awal bang, seharusnya record dulu masing-masing baru ditayangin. Jadi salah satu pihak nggak dapat bocoran. Saya kalau tahu, saya lakukan. Masalahnya, saya waktu tayangin Yaimin itu saya dikejar waktunya hari apa, dan pihak dari Saharanya itu dia perlu waktu perjalanan dari Malang naik mobil ke Jakarta, waktunya tidak bisa bertepatan. Dan kalau saya hold dulu saat itu, program saya itu tidak jalannya seperti itu. Di jalannya tuh apa yang ada naik, apa yang ada naik gitu. Jadi kalau dibilang gue bisa atur gitu, mau banget gue atur. Jadi ceritanya sekarang minta maaf nih ya bang. Cover both side kok, kalau yang ini tayang mayoritas yang dukung pasti pening. Oke, itu aja dulu ya. Jadi itulah informasi yang bisa saya kasih buat kalian, supaya kalian juga ngerti. Ya moga-moga bisa ngerti sepatu gua, posisi gua. Gue juga nggak minta pembelaan apa-apa, cuman hanya menceritakan posisinya tuh kayak begini nih kalau dia di posisi gua gitu. Oke guys ya. Terima kasih banyak. Maaf nggak kebaca semua komentarnya. Salam olahraga. Tengok aja langsung podcastnya si Denny Sumargo itu, woi. Ya tadi tuh Pak Yai akan udah klarifikasi. Baru ku tengok tadi dia klarifikasi sama bininya. Cuman ya, yang jadi perhatianku ini, woi, si Yono ini tahu kalian? Yang udah nengok pasti tahu ya kan? Si Yono, ya kok bisa dia ngasih rumah secara cuma-cuma, ya kan? Yang tadinya kan si Sahara ini kan ngontrak di rumahnya si Yono. Sekarang dikasihnya itu secara cuma-cuma, tahu kalian, woi. Harganya pun fantastis loh. Ih, enak kali si Sahara itu ya kan. Harga rumahnya itu fantastis sekali loh, woi. Biar tahu kalian, hampir 1 M. Pertanyaanku, di mana itu bininya? Di mana itu istrinya itu? Hah? Kok nggak kebakaran jenggot dia? Kalau aku udah jadi anoman obong, kok bisa dia ngasih rumah secara cuma-cuma sama si Sahara? Ya kan? Kalau nggak ada apem di balik batu. Kalau nggak ada udang di balik batu. Ya kan? Logikanya aja. Zaman sekarang loh, ya. Siapa sih orang yang mau ngasih rumah kita secara cuma-cuma, boy? Enak kali ya kan? Kau tengok itu videonya. Besok ini si Sahara ini mau klarifikasi juga itu di podcastnya Denny Sumargo. Kita tengok aja kan. Kita kasih perbandingannya itu kayak mana. Ya, tengok. Pokoknya ini seru kali, boy. Kayak drama queen ku tengoknya. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin Sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar. Sabar banget. Itu anu pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Ben marem. Coroannya gini. Terus itu pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet ya? Nah, dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet ya begini. Nah, dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Gitu ya. Mati gue gitu kan. Nah, supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya Pak Yana, tolong itu. Jadi santetnya santet setrum. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi, alias sebenarnya santetmu orang mandi blas. Oh gitu. Lain. Intelektual itu akademisi itu bertengkar aja. Luar biasa. Apa tinggal gini aja. Kan harus bisa dalang Pak. Oh dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Yatakhalaq bil akhlak al ilahiyah. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan Pak. Ketik aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan.
Wah, nggak bisa. Ini harus tayang sih. Podcastnya harus tayang. Kenapa gue bilang harus tayang? Karena ini masalahnya udah jauh banget nih. Jadi saat ini ya kita dengar cuma dari sisi Yaimim aja. Kita belum mendengar dari Sahara itu seperti apa sih sebenarnya. Masalahnya kayak gimana sih? Bener nggak apa yang dibilang sama Yaimim ini? Terlepas dari apapun yang nanti akan diomongin sama si Sahara ini ya. Gue rasa netizen udah pada pinter lah. Netizen udah bisa menilai itu bohong atau enggak. Itu alasan doang apa enggak. Kira-kira masuk akal nggak alasannya ya? Gue rasa netizen udah pada pinter. Makanya gue bilang podcast ini harus tayang, apalagi ada cuplikan yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Sarah. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang Tuh, kurang. mereka aja udah maaf-maafan tuh. Itu sebabnya podcastnya harus tayang supaya clear nih semua. Siapa tahu mereka udah maaf-maafan beneran ya kan lah, netizen masih ribut aja. Katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Ke sini aja udah. Gini. Yai. Tapi ngajar di situ. Ajar. Dosen saya. Dosen. Negeri saya. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya lah, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil, Kecil. tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Yuk guys, balik lagi seperti biasa di Gavin. Nah ini masuk lagi ke segmennya Sahara, Agil dan tentunya Yaimim ya. Di sini ada Denny Sumargo dibikin narasi katanya ya, karena podcastnya Sahara, Agil di kasus Yaimim ya. Nah ini kita lihat seperti apa pendapat dari Denny Sumargo guys. Ini yang paling menarik menurut gue. Banyak narasi-narasi, klip-klip yang dibuat untuk ngebunuh karakter gue. Waduh, sepertinya Bang Densu sedang dibully ya sama netizen guys ya. Dia bawa narasinya ke sini, dia bawa narasinya ke situ. Kesannya gue begini, kesannya gue begitu. Dia bikin Tuh, dibikin narasinya, dikasih lihat permainan sosial media. Saya kasih tahu, tuh, kasih tahu apa Bang? Bentar. saya cukup ikhlas. Tuhan pernah didik saya sampai di posisi paling bawah. Tuh guys. Saya diangkat ke sini karena kemurahan hati Tuhan. Hati saya, Tuhan tahu tulus atau tidaknya saya. Dan kalau saya jatuh karena narasi-narasi kalian, kebencian kalian, buzzer-buzzer, sudah jalannya. Waduh. Saya ikhlas. Waduh. Iya betul, saya mengenal Sahara, saya temannya Sahara, dan ketika menempuh strata 1, saya satu kampus dengan Sahara, dan Sahara adalah adik tingkat saya. Jadi teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk memberikan dukungan moral kepada Sahara adalah ya karena kami berteman. Saya mengenal Sahara tanpa menyampingkan objektivitas dari persoalan ini, tentu berbasis data, berbasis bukti. Dan yang ingin saya tegaskan, highlight dari persoalan ini adalah sebenarnya terkait benar dan salah ya, yang membutuhkan pembuktian dan itu ada deliknya, kan kedua belah pihak sudah saling melapor. Biarkanlah hukum yang membuktikan gitu kan. Kemudian yang kedua terkait hal-hal yang di luar hukum, moral, adab dan lain sebagainya. Kenapa saya meminta kepada teman-teman semua juga untuk mencari tahu bagaimana kehidupan Yaimim dalam bertetangga, dalam bersosial masyarakat. Silahkan tanya kepada Yaimim dan istri, apa video perkataan-perkataan yang kemudian dia kirimkan pada tetangga-tetangganya, pada masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat untuk mengusir, dalam tanda kutip ya, yang bersangkutan dan istri dari lingkungan setempat. Artinya keputusan kolektif ini tidak mungkin hanya atas dasar marah atau persekongkolan-persekongkolan yang tidak masuk akal. Masyarakat setempat bukan orang-orang yang tidak punya akal dan pikiran. Kemudian yang kedua menyangkut klaim tanah. Sebenarnya kan untuk sementara ini sudah ada tuh rilis berita yang kemudian menyatakan camat setempat menyampaikan klaim tanah yang disampaikan oleh Yaimim dan istri itu adalah hoax, tidak benar ya. Artinya ya ini semuanya memang lagi-lagi butuh pembuktian teman-teman, butuh pembuktian.
Oleh karena itu, agar tidak menanggalkan objektivitas atas seluruh persoalan antara keduanya, ya mari kita dengarkan sudut pandang dari keduanya. Kalau kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Densu untuk bagaimana memanggil keduanya, ya dengarkan sudut pandang kedua belah pihak ini, dengarkan penyampaian-penyampaiannya, bukti-bukti yang kemudian kedua orang ini perlihatkan, sehingga kita itu tidak termakan hoax, tidak termakan informasi-informasi yang belum penuh, apalagi tersulut emosi ya kan, dengan melihat Yaimin adalah orang tua, kiai, dosen, sedangkan Sahara ini adalah perempuan gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang memang terkesan tidak hormat kepada Yaimin gitu, sehingga kita tuh langsung menjudge bahwa Sahara totally salah, apalagi sampai membawa-bawa persoalan suku, ras, dan hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan kan gitu ya. Ya ingat teman-teman, kalau kalian membela Yaimin ini adalah kiai, adalah dosen, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang sepantasnya untuk mendukung dan membela seorang kiai. Waduh. Kalian tengok yang terbaru, Wak. Ada si Sahara datang ke podcastnya Bang Densu, Wak. Tapi kalian jangan terprovokasi ya. Sebagai netizen jangan terprovokasi, karena memang nanti si Sahara bikin-bikin alasan. Kan video Yaimin. Bersesubuhan, tapi ada yang aja berita viral ya. Mendadak ya banget. Nah, tapi ini nggak jadi tayang, guys. Yang udah di-up duluan, Wak. Banyak kali yang harus kita bahas ini. Ngomong-ngomong, ini lihat si Sahara, kalian tengok duduk sama suaminya agak berjarak, Wak. Mungkin habis berantem kali ya, Wak. Karena kan udah ketahuan ngasih sawah-sawah terus dapat rumah. Kita bukannya bergosip ini loh ya, Wak ya. Jangan kasih tahu sama orang-orang, cukup kita yang tahu ya, Wak. Jangan kasih tahu sama yang lain ya, Wak ya. Waduh. Ini mahasiswanya. Nah, ini aku dapat dari Sahara Vibes ya. Mahasiswa UIN Malang diprovokasi oleh oknum dosen untuk menyerbu garasi rental mobil milik saya, katanya. Berhenti mas, berhenti. Berhenti mas, ayo mas, ini mas. Ayo mbak, ayo berhenti. Ini ya mahasiswanya. Ayo mas dan mbak, saya minta satu orang sini. Kenapa ini? Ayo, satu orang siapa yang berani ngomong sama saya, ayo. Ayo mas, siapa mas, tunjuk. Jangan gitu, ayo. Ayo mas, saya udah sabar nih mas, ngadepin dosen sampean. Siapa? Sampean atau siapa? Ayo, minta tolong jangan kabur ya, jangan kabur. Ayo sini. Saya sendirian, kalian beramai-ramai, oke? Kalian mahasiswanya kan, datang ke garasi saya. Iya, tujuannya apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Ada jadwal kuliah, kenapa kalian tawuran di garasi saya? Hah? Di kantor. Disuruh apa? Namanya siapa sampean? Enggak, jangan lari mas. Selagi nggak salah, ngapa kalian takut? Selagi nggak salah, kenapa takut? Belum tahu, masih mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru. Panggil yang ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Saya nggak terima mas, garasi saya digeruduk kayak gitu sama masa oleh Yai Mim, yang katanya Yai kalian, Yai Cabul itu yang mencabuli saya. Ini ya mahasiswanya ya? Bukan mahasiswanya? Mana mas? Mas jangan lari mas. Atau mbak? Siapa? Hah? Wah, parah nih si Sahara. Ya tau lah lagi emosi, cuma kan nggak langsung menuduh orang-orang tuh, orang juga mana coba. Mbak, mahasiswanya Mim? Bukan? Ayo mas, panggil dulu temannya. Duduk. Tenang dulu, tenang. Duduk aja dulu, duduk. Duduk aja dulu mas, nggak usah takut. Oh iya, makanya saya mau tanya-tanya, duduk. Kan karena sampean udah menginjakkan kaki di garasi saya, otomatis sampean tahu tujuannya apa. Tadi mau pulang. Terus nggak tahu lagi. Duduk aja mas, duduk aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Duduk aja. Ayo sini mas. Siapa namanya? Sahara. Oke, Sahara ya. Aku Sahara, kamu? Irfan. Mohon maaf aku rekam ya. Ada apa datang ke garasi saya, kemudian rame-rame barusan? Ada tujuan apa? Emang ada kepentingan apa sama saya? Apa pernah kenal dengan saya sebelumnya? Nggak ada kepentingan dari rumah. Kan jalan. Terus diajak joget kan. Ya. Tuh, diajak joget. Jadi dia cuma jalan lewat kayaknya, tapi nggak tahu nih, kurang jelas ya. Langsung kepotong videonya guys. Dan menurut kalian gimana nih terkait infonya ini? Sahara lagi ngamuk guys ya, karena rumahnya digeruduk sama mahasiswa. Waduh.
Waduh. Nah, kalian gimana nih komentar atau reaction setelah melihat video ini, guys? Aduh, Bu Sahara, kalau ngamuk kari ya, nuduh satu, yang orang-orang lewat pada bingung, hah? Bukan. Kebanyakan orang lagi di situ mahasiswa ya, bukan Pak, Bu. Nah, menurut kalian gimana terkait info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you, guys.